Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Isnanul Fatwa, dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini adalah berkaitan dengan pengawasan dan supervisi dalam pendidikan Islam. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah menanyakan soal bagaimana hubungan antara pengawasan dengan kepemimpinan, gitu ya. Jadi akan sangat erat kaitannya antara pengawasan dengan kepemimpinan. Lalu bagaimana hubungan antara keduanya, gitu? Bagaimana hubungan antara pengawasan dengan kepemimpinan? Dan nanti kita akan berikan contohnya. Maka sebagai jawabannya adalah setiap kepemimpinan, setiap seseorang yang diberi mandat untuk menjadi seorang pemimpin, maka pasti pada dirinya akan melekat sebuah pengawasan, atau bisa disebut dengan pengawasan yang melekat. Kenapa demikian? Karena salah satu tugas daripada seorang pemimpin, maksud saya, adalah mengawasi. Ketika sebuah organisasi memiliki visi dan misi yang akan dituju, yang harus dicapai, maka untuk mencapai visi dan misi tersebut, gitu ya, agar bisa terlaksana dengan baik, agar bisa mencapai tujuan dengan baik, maka hal itu harus diawasi. Dan salah satu tugas utama daripada seorang pemimpin adalah mengawasi. Kita ambil contoh misalnya di pesantren, gitu ya. Ketika seorang pimpinan pondok pesantren, seorang kiai lah katakan saja, menginginkan memiliki lulusan-lulusan yang memiliki misalnya tingkat kecerdasan yang tinggi, bisa mengabdikan dirinya di masyarakat nantinya, misalnya seperti itu. Maka pimpinan pondok pesantren ini tidak cukup dengan hanya membuat visi misi, program dan sebagainya, lalu mengabaikannya begitu saja tanpa mengawasi pelaksanaannya. Karena apa? Karena kalau tidak diawasi, mungkin saja akan ada proses-proses yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, akan sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya antara kepemimpinan dengan pengawasan. Mengapa demikian? Karena tugas utama dari seorang pemimpin yang harus memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu adalah tugas pengawasan. Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi mengenai hubungan antara kepemimpinan dengan pengawasan itu sangat erat. Karena apa? Karena setiap pemimpin, gitu ya, setiap pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan memiliki tugas utama. Salah satunya, ini salah satu tugas utama. Salah satu tugas utamanya adalah untuk mengawasi. Mengawasi siapa? Mengawasi orang-orang yang dipimpinnya. Kepala sekolah harus mengawasi orang-orang yang dipimpinnya, guru-guru, staf pengajar dan sebagainya, ya, termasuk juga siswa-siswanya. Kiai di pondok pesantren harus mengawasi staf pengajar, dewan guru, ustaz-ustaznya, termasuk juga santri-santrinya, dan begitu pula seterusnya. Jadi sekali lagi, hubungan antara kepemimpinan dengan pengawasan itu sangat erat, sangatlah saling keterkaitan, sangatlah saling memiliki kesinambungan dan hubungan yang erat. Karena apa? Karena dalam kepemimpinan itu ada tugas yang utama, yaitu tugas pengawasan, yang seringkali disebut dengan pengawasan yang melekat, dan ini juga dikatakan sebagai salah satu daripada jenis kepemimpinan internal atau jenis kepemimpinan yang ada dalam lembaga itu sendiri, bukan diawasi oleh lembaga luar maksudnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dikatakan oleh Douglas McGregor bahwasanya dalam manajemen itu orang itu ya diasumsikan dengan dua asumsi, dengan dua teori maksud saya. Yang pertama ada teori X dan yang kedua adalah teori Y. Apa teori X dan apa teori Y? Dalam teori X, orang itu diasumsikan bahwa mereka itu tidak senang bekerja, tidak mau bekerja, tidak menginginkan bekerja, intinya orang tersebut menghindari pekerjaan. Itu teori X. Gitu ya. Coba tilai diri kita sendiri. Yang kedua adalah orang diasumsikan menurut teori ini, teori Y, orang itu diasumsikan berdasarkan teori Y itu, mohon maaf. Teori Y itu orang itu senang bekerja, mau bekerja, bahkan menganggap pekerjaan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diidam-idamkan. Gitu ya. Jadi ini ada dua pola pandang teori X dan teori Y yang keduanya ini saling bertolak belakang. X menganggap orang itu tidak mau bekerja dan Y orang itu menganggap senang bekerja. Lalu pertanyaannya kaitan dengan pengawasan, bagaimana seorang pemimpin, seorang manajer harus kedua orang yang diasumsikan seperti ini.
Bagaimana seorang pemimpin harus mentreatment orang yang diasumsikan memiliki teori Y atau cenderung pada teori Y, dan bagaimana treatment seorang pemimpin yang memiliki bawahan yang diasumsikan cenderung pada teori X, gitu ya. Maka jawabannya adalah ketika orang diasumsikan oleh pemimpinnya cenderung pada teori X yang tidak mau bekerja, maka treatment pengawasan yang harus dilakukan adalah pengawasan yang ketat, pengawasan yang luar biasa ketatnya, gitu ya. Bahkan cenderung menekan, gitu ya, cenderung menekan. Mengapa demikian? Karena ini orang yang cenderung pada teori X, cenderung merupakan orang yang tidak mau bekerja. Jadi harus diberikan pengawasan-pengawasan yang ketat, sehingga dengan pengawasan yang ketat tersebut orang tersebut tidak memiliki celah, gitu ya. Tidak memiliki celah untuk apa? Tidak memiliki celah untuk mengikuti hasratnya, untuk mengikuti keinginannya yang tidak mau bekerja. Jadi kalau ada pengawasan yang ketat, maka dia merasa, oh saya diawasi, dia bekerja, gitu ya, meskipun karena diawasi, gitu. Tetapi kalau diasumsikannya adalah teori Y yang menganggap bahwa orang itu senang bekerja, nah pemimpin boleh mentreatment pengawasan terhadap orang yang diasumsikan cenderung pada teori Y ini dengan pengawasan yang longgar, yang biasa saja. Maksud longgar di sini bukan berarti dibiarkan begitu saja, tapi tidak seketat, gitu ya, tidak semasif, tidak ditekankan kepada orang yang diasumsikan pada teori X. Jadi kalau orang yang diasumsikan cenderung pada teori X, maka pengawasannya harus cenderung represif, gitu ya, cenderung menekan, ketat. Tapi kalau orang yang diasumsikan teori Y, maka harus diberikan treatment pengawasannya yang biasa saja, longgar, tidak terlalu ketat. Contoh yang ketat itu seperti apa? Misalnya di kantor, pemimpin mengasumsikan atau manajer mengasumsikan karyawannya ini cenderung pada teori X, maka perketat pengawasan. Misalnya perketat pengawasan itu kan, pengawasan itu ada dua ya. Secara garis besar pengawasan itu ada dua. Yang pertama pengawasan dengan mekanisme, yang kedua pengawasan dengan alat. Misalnya dengan alat, supaya pegawai ini masuk bekerjanya tepat waktu, kita buat atau kita datangkan, kita munculkan teknologi yang namanya fingerprint, gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, supaya tidak datang kesiangan dan tidak pulang sebelum waktunya. Misalnya seperti itu. Kemudian kita juga buat mekanismenya. Mekanismenya apa? Kalau seseorang misalnya bolos bekerja sekian kali, maka akan ada SP1, SP2, SP3 sampai dikeluarkan, dipecat dari pekerjaannya. Itu bentuk mekanisme bagi orang yang, atau bentuk pengawasan baik dalam bentuk alat maupun mekanisme bagi orang yang cenderung pada teori X. Tapi kalau orang yang cenderung pada teori Y, mungkin alat itu tidak terlalu dibutuhkan, mekanisme yang ketat itu tidak terlalu dibutuhkan. Karena apa? Karena memang orangnya sudah cenderung pada teori Y yang memang mereka senang, menginginkan, menyenangi terhadap pekerjaan. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah, ini dimulai dengan sebuah pernyataan dulu ya. Sering dinyatakan bahwa pendidikan nasional kita di Indonesia memiliki kekurangan. Salah satunya adalah dalam bidang pengawasan. Sehingga oleh karena itu terjadi beberapa penyimpangan dan inefisiensi sumber daya, gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya jenis pengawasan yang ideal supaya tingkat atau kualitas daripada pendidikan kita di Indonesia, khususnya dalam soal pengawasannya, ini lebih meningkat. Jadi idealnya konsep pengawasannya harus seperti apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah untuk bisa mencapai pengawasan yang ideal atau untuk bisa mengimplementasikan konsep pengawasan yang ideal itu seperti apa? Maka jawabannya ini saya menjawab dengan berdasarkan perspektif saya sendiri, gitu ya. Berdasarkan tentu saja subjektivitas saya sendiri. Maka menurut pandangan saya, pengawasan yang ideal untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang ada di negara kita adalah pengawasan yang komprehensif. Apa itu komprehensif? Artinya menyeluruh. Menyeluruh ini berlaku untuk semua hal. Menyeluruh ini dari stakeholder kebijakan pendidikan yang paling atas sampai stakeholder atau sampai pelaksana kebijakan pendidikan yang paling bawah, ini harus benar-benar diawasi. Jadi pengawasan ini jangan hanya ketat di bawah, lalu kemudian ke atasnya semakin mengecil, bahkan seolah-olah tidak ada pengawasan di atas. Jadi harus komprehensif dari atas sampai bawah. Jadi misalnya guru yang paling bawah diawasi dengan ketat oleh kepala sekolah diawasi sangat ketat oleh misalnya oleh
kepala dinas pendidikannya lah katakan, atau sekbid yang lainnya, kemudian ke atas provinsi, nasional. Ini harus ada pengawasan yang komprehensif menyeluruh pada semua tingkatan, pada semua jenjang, sehingga tidak ada kelonggaran-kelonggaran dari sisi pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini yang pertama, yaitu harus komprehensif pengawasannya. Kemudian selain komprehensif juga harus pula diberikan pengawasan yang kompleks. Maksud kompleks ini ada dua bentuk pengawasan. Mekanismenya harus dengan mekanisme yang ketat di semua tingkatan pula, gitu ya, dari mulai tingkatan terbawah grassroots akar rumput sampai tingkatan paling atas, sampai pemilik kebijakan pendidikan di atas. Kemudian selain dengan mekanisme yang ketat, ada pula gunakan alat-alat yang bisa mengawasi pelaksanaan pendidikan, gitu ya. Jadi mekanismenya harus ketat, kemudian alat-alatnya juga harus digunakan supaya keduanya bisa saling melengkapi. Mekanismenya sudah kuat, mekanisme pengawasannya sudah kuat, kemudian alat-alat pengawasan, silakan dicari apapun alat yang bisa mengawasi pelaksanaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, kita pula gunakan, sehingga ketika keduanya bisa dikombinasikan, disinergikan kedua-duanya, insya Allah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di negara kita akan bisa ditingkatkan kualitasnya. Kemudian yang selanjutnya, selain daripada harus komprehensif, kemudian mensinergikan antara mekanisme dengan alat, bagaimana langkah-langkahnya? Ini memang langkah-langkahnya harus kita mulai dari atas, gitu ya. Jadi pemegang kebijakan harus membuat sebuah kebijakan, gitu ya. Ini kebijakan ini baik dalam bentuk undang-undang kalau memang diperlukan, atau dalam bentuk Permendiknas, peraturan Menteri Pendidikan Nasional, atau apapun itu disebutnya, gitu ya. Jadi harus ada payung hukum yang jelas. Soal apa? Soal pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ketika sudah ada payung hukum yang jelas, gitu ya, ini dan diawali dari sebuah kebijakan, baik itu perundang-undangan atau apapun. Kemudian diimplementasikan dengan apa? Dengan komitmen di semua pihak dan di semua jenjang. Ini semuanya harus berkomitmen, gitu ya. Semuanya harus berkomitmen untuk mau melaksanakan kebijakan ini, khususnya pengawasan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Jadi tidak boleh ada kong kali kong, tidak boleh ada kompromi-kompromi karena kita dekat, karena kita saudara, karena tidak apa, lalu berkompromi dalam hal pengawasan dilonggarkan. Tidak boleh ada seperti itu, gitu ya. Jadi kebijakannya harus ketat soal pengawasan, kemudian komitmen di setiap tingkatan harus ada. Tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada seperti itu, yang tentu saja akan bisa melonggarkan pengawasan dalam bidang pendidikan di negara kita. Ya, jadi itu untuk pertanyaan nomor 3. Jadi supaya negara kita dalam bidang pendidikannya, supaya bisa meningkatkan kualitas pengawasan bidang pendidikannya, setidaknya yang tadi saya katakan, yang pertama konsep pengawasannya harus komprehensif menyeluruh di semua tingkatan, di semua jenjang. Kemudian yang kedua, sinergikan antara mekanisme yang ketat soal pengawasan dan alat-alat yang bisa digunakan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, langkah-langkahnya yang tadi, buat kebijakan, baik itu dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk peraturan menteri atau apapun itu, terserah, yang bisa menjadi payung hukum pengawasan pendidikan. Kemudian pada tahap pelaksanaannya harus ada komitmen dari setiap pihak untuk mau melaksanakan ini. Tidak boleh ada kompromi-kompromi sehingga bisa melonggarkan pengawasan. Kemudian pertanyaan yang nomor 4, ini terjadi kontradiktif dalam soal pengawasannya. Di satu sisi, ketika kita membuat pengawasan yang ketat terhadap seorang manajer, ya, mengawasi bawahannya dengan ketat, atau bukan bawahan, karyawannya dengan ketat, maka ini akan bisa mematikan motivasi, kemudian membunuh kreativitas para pekerja itu sendiri kalau pengawasannya terlalu ketat, ya, karena akan seolah-olah mereka seolah-olah sangat terbelenggu karena pengawasannya ketat. Tapi di sisi lain, ketika pengawasan ini dilonggarkan, biarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan organisasi ini akan berjalan dengan kacau karena tidak ada pengawasan, karena terlalu longgar. Maka sebagai seorang manajer atau pemimpin harusnya seperti apa? Ya, karena di dalam organisasi kan orang-orangnya itu kompleks atau orang-orangnya itu berbeda-beda. Ada orang-orang yang cenderung pada teori X yang tadi yang tidak menyenangi pekerjaan. Ada pula orang-orang yang cenderung pada teori Y yang menyenangi pekerjaan, gitu ya. Sementara mereka bekerja pada satu tempat yang sama,
gitu. Sehingga ini memerlukan menguras otak manajer untuk bagaimana ya cara menyikapinya, bagaimana cara mengawasinya. Maka jawaban saya adalah untuk menyikapi hal seperti ini, hal yang kontradiktif seperti ini, maka seorang manajer perlu mengadakan atau membuat konsep pengawasan atau menghadirkan pengawasan dalam organisasinya atau dalam lembaganya dengan bentuk pengawasan yang adaptif. Nah, gitu ya. Adaptif itu maksudnya apa? Adaptif itu pengawasan yang bisa mengadaptasi. Mengadaptasi apa? Jadi ketika dihadapkan dengan orang yang cenderung pada teori Y, jadi yang senang bekerja, maka pengawasan ini bisa mengadaptasikan, tidak akan terlalu mengekang mereka, ya, tidak akan mengekang mereka. Jadi tetap terasa longgar, tetap membuat mereka nyaman bekerja dan sebagainya. Tetapi ketika dihadapkan pada orang yang cenderung pada teori X, gitu ya, yang tidak mau bekerja, yang enggan untuk bekerja, bahkan menghindari pekerjaan, karena ini pengawasannya sudah adaptif, maka ini juga akan bisa beradaptasi dengan karakter orang yang cenderung pada teori X, sehingga bisa membuat mereka tetap semangat bekerja atau merasa tetap diawasi sehingga mau bekerja. Jadi silahkan cari, silahkan buat konsep pengawasan yang adaptif bagi pemimpin yang dihadapkan, bagi manajer yang dihadapkan dengan dua keadaan seperti ini. Di satu sisi harus mengawasi karyawannya yang cenderung pada teori Y, yang senang bekerja. Di satu sisi juga harus mengawasi karyawannya yang cenderung pada teori X, yang tidak mau bekerja. Ini susah, ini memang susah, tapi bisa dilakukan. Ketika seorang pemimpin memiliki leadership atau memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka insya Allah dia akan bisa menemukan bagaimana konsep atau bagaimana treatment pengawasan yang bisa mengakomodir kedua karakter orang, baik orang yang cenderung pada teori Y yang senang bekerja maupun orang yang cenderung pada teori X yang tidak senang bekerja. Kata kuncinya tadi yaitu ciptakan model pengawasan yang adaptif. Itu tadi pertanyaan yang nomor 4. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, dalam pengawasan itu tahapannya, gitu ya, tahapan pengawasan kalau dibagi itu setidaknya ada 3. Yang pertama, ini pernyataan dulu ya. Yang pertama ada pengawasan input, gitu ya, masukan. Kemudian yang kedua ada pengawasan proses. Yang ketiga ada pengawasan output atau hasil atau luaran. Gitu. Lalu di sini ditanyakan dari ketiga jenis atau tahap pengawasan tersebut manakah yang paling penting atau yang paling memberikan kontribusi? Gitu ya. Jadi di sini saya disuruh memilih antara ketiga tahap pengawasan itu mana yang paling memberikan kontribusi. Apakah pengawasan input, proses atau output? Sebenarnya kalau disuruh memilih saya tidak bisa memilih, gitu ya. Sebenarnya kalau kalau mau jujur dari ketiga ini sebenarnya tidak ada yang bisa dipilih. Kenapa tidak ada yang bisa dipilih? Karena ketiganya memiliki kontribusi yang besar, gitu ya. Input, kalau inputnya kurang baik, ini juga akan berpengaruh pada proses, akan berpengaruh pada hasil. Kalau inputnya kurang baik, begitu juga proses, inputnya maksimal luar biasa baik, gitu ya, masukannya, tapi prosesnya acak-acakan, gitu ya, amburadul, maka hasilnya juga akan buruk, gitu. Sekalipun misalnya diawasi padahal inputnya diawasi dengan ketat sehingga menghasilkan input yang baik, prosesnya diawasi dengan ketat sehingga berjalan prosesnya dengan baik, tapi outputnya hasilnya tidak diawasi, maka tidak menutup kemungkinan hasilnya juga akan memiliki kekurangan pada sisi kualitas. Tetapi kalau harus memilih, ini kan dipaksa memilih kan. Kalau harus memilih, maka saya cenderung untuk memilih tahapan yang paling penting untuk diawasi, atau pengawasan yang paling penting adalah pengawasan pada prosesnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita misalnya kurang ketat dalam pengawasan input, gitu ya, kurang ketat dalam pengawasan input sehingga input itu dilonggarkan sajalah, dibiarkan, gitu. Itu tidak akan terlalu menjadi masalah ketika di prosesnya kita awasi dengan baik. Karena seburuk apapun input, kalau prosesnya kita bisa maksimalkan dengan baik, karena prosesnya kita awasi dengan baik, maka kekurangan input itu akan bisa ditutupi, gitu ya. Kalau prosesnya dilaksanakan dengan baik karena diawasi dengan baik, diawasi dengan maksimal, meskipun inputnya tidak diawasi dan banyak kekurangan, gitu.
gitu ya. Gitu. Kemudian lalu kenapa tidak proses? Kenapa tidak memilih pengawasan pada output atau pada hasil, malah memilih proses? Begini, meskipun kita tidak mengawasi tidak mengawasi hasil, maksud saya. Kalau kita mengawasi betul proses sehingga prosesnya itu bisa berjalan dengan baik, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. Seperti kita kan sering mendengar bahwasanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ini maksudnya kalau prosesnya diawasi dengan baik sehingga berjalan dengan baik, maka insya Allah hasilnya pun, outputnya pun akan menghasilkan sebuah produk atau hasil yang baik. Jadi kalaupun harus memilih, maka yang akan saya pilih adalah awasi betul pada tahap proses. Karena kalau diawasi betul pada tahap proses, meskipun inputnya buruk, kalau pada prosesnya dilaksanakan dengan baik karena diawasi dengan baik, kekurangan pada input akan bisa diminimalisir, akan bisa ditutupi. Begitu pula meskipun meskipun outputnya tidak diawasi, hasilnya tidak diawasi, tapi kalau prosesnya baik karena diawasi dengan baik, insya Allah proses yang baik akan pula menghasilkan hasil yang baik atau akan menghasilkan output yang baik. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.